pagi. Sebelum kita mengawali kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mulai, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya. Membacakan Pancasila. 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 Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kembali. Untuk pagi ini semuanya masuk ya? Ya. Baik, masuk ya? Oke, kalau begitu masuk semua ya? Nah, untuk kegiatan pagi ini Pak Guru akan menjelaskan tentang organ gerak hewan dan manusia. Sebelum kegiatan dimulai, mari kita bermain dulu ya. Nah, mari tepuk tangan ya. Semangat pagi. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Bisa ya? Dimulai. Tepuk jari 1, prok. Tepuk jari 2. Tepuk jari 3. Tepuk jari 4. Tepuk jari 5. Prok, prok. Berbunyi semua. Prok, prok. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini gambarnya kelinci. Punya kaki. Nah, punya kaki untuk apa gunanya? Berjalan. Punya ya. Ini ada 4 kelinci ya. Kakinya 4 maksudnya ya. Kakinya. Untuk melaksanakan dan memenuhi tujuan itu, Pak Guru punya dengan nanti siswa dengan membaca, siswa bisa mengidentifikasi dan menentukan ide pokok. Nah, apa itu ide pokok? Ya. Nah, kemudian dengan menulis siswa bisa mengembangkan ide pokok. Terima dulu paragrafnya, kemudian nanti dibaca. Ya, dibaca, ditentukan sesuai petunjuk dari Pak. Bermacam-macam ya. Alat organ gerak hewan adalah tangan dan kaki. Kalau kaki ini tadi seperti yang kelinci tadi ya. Ini kelinci. Kemudian dari alat organ gerak hewan itu ada 2. Alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Pada hari ini kita akan masuk pada pembelajaran 1, subtema 1, pembelajaran 1. Subtema 1 ini membahas tentang alat gerak hewan. Gambar di sini ada Pak Rudi dengan Edo. Mereka sedang berada di sebuah kandang kelinci, menggunakan alat gerak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Pada hewan dan pada manusia, alat gerak itu dibagi jadi dua bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan alat gerak aktif dan ada alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu yang ada di dalam tubuh itu namanya otot, dan alat gerak pasifnya itu adalah tulang. Perhatikan di sini. Nah, kenapa sih otot itu disebut dengan alat gerak aktif? Otot disebut alat gerak aktif karena otot itu memang dapat bergerak. Sedangkan tulang itu disebut dengan alat gerak pasif karena kalau tidak ada otot, tulang itu tidak bisa bergerak. Jadi harus ada ototnya baru tulang itu bisa bergerak. Selain untuk bergerak, alat gerak hewan ini itu juga bisa ada yang digunakan untuk memegang, ada yang digunakan untuk melompat, ada yang alat geraknya juga bergerak digunakan untuk memanjat, dan juga alat geraknya digunakan oleh hewan tersebut untuk bergerak. Nah, coba kita lihat
sendiri adalah ikan. Adalah contoh hewan yang bergerak dengan otot perutnya. Ular dan sayap. Nah, hewan yang bergerak dengan sayap, burung. Jadi, tanpa otot bergerak, kita tidak bisa melakukan apapun. Begitu pula hewan. Kalau hewan tersebut tidak punya otot bergerak, maka hewan tersebut juga tidak bisa melakukan apapun. Coba sekarang kita baca sebuah paragraf. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengintai sebagian atau seluruh bagian tubuh. Kamu masih ingat tidak apa sih ide pokok itu? Ini ada satu paragraf. Dari satu paragraf ini apa ya ide pokoknya? Ide pokok adalah gagasan utama dalam suatu teks. Bagaimana caranya menemukan ide pokok? Nah, yang pertama, kamu harus baca dulu teksnya itu secara keseluruhan. Tapi ada juga kalimat pengembang. Satu kalimat pokok dan kalimat lain itu disebut dengan kalimat pengembang. Kalimat untuk membaca paragraf tersebut, kalian tentukan yang mana kalimat utama dari teks tersebut. Cari kalimat utamanya. Setelah menemukan kalimat utamanya, nah, baik, cukup sekian materi yang ibu sampaikan. Sekali lagi ya dari video tadi bahwa organ gerak hewan itu aktif. Kalau alat gerak aktif itu namanya tuh namanya alat gerak pasif namanya tuh dari paragraf tadi ada bacaan. Di situ sudah saya bagikan bacaannya ya. Nah, sudah dibacakan. Nah, untuk menentukan suatu bacaan yaitu ide pokok. Apa itu ide pokok? Nah, ide pokok adalah unsur atau dasar permasalahan pada suatu teks. Teks itu apa? Paragraf. Ya. Nah, di dalam paragraf itu ada satu pokok pikiran. Ya. Atau teks utama yang sering disebut dengan pokok pikiran. Sudah saya Pak Guru berikan, coba dibaca. Kemudian nanti ditentukan paragrafnya, paragraf utama atau ide pokok. Bagaimana cara menentukan ide pokok? Satu, ayo membaca teks dengan keseluruhan. Tidak boleh harus dipotong-potong. Jadi semua paragraf itu dibaca, ya, dibaca. Paragraf itu tadi tentang apa? Organ gerak hewan. Ya, kemudian carilah kalimat utama. Nah, tadi sudah disampaikan. Kalimat utama itu biasanya ada di mana? Di awal kalimat yang disebut namanya deduktif. Kalau di akhir kalimat itu namanya induktif. Nah, setelah kalimat utama ada lagi kalimat selanjutnya. Namanya adalah kalimat pengembang. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Nah, fungsinya apa? Organ gerak itu apa sih? Organ gerak itu adalah alat gerak kaki dan tangan. Kemudian fungsi dari tangan itu apa? Nah, silakan ditulis di situ. Nah, ya, di bacaan kan ada ya. Di bacaan ada. Silakan. Saya kasih waktu 5 menit. Detik. Ya. Waktunya habis. Sebelum ditutup. Nah, ini kalimat utamanya adalah organ gerak. Ya. Oke. Alat gerak organ gerak terdiri atas dua macam, yaitu organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Kerjakan menentukan ide pokok, gagasan
Sekarang sesuai dengan kelompoknya masing-masing, didiskusikan apa itu ide pokok, apa itu fungsi dari ide pokok, dan bagaimana cara menentukannya. Iya. Nah, mau membacakan hasil diskusinya kelompok berapa? Kelompok 1. Sambil berdiri, yang keras ya. Ya. Iya, tepuk tangan kita semua. Iya. Hasil diskusi dari kelompok 3 bahwa fungsi ide pokok bacaan itu adalah tujuannya adalah untuk apa? Agar pembaca tahu gagasan inti dari pokok bahasa. Jadi di dalam pembelajaran ini tadi, alat gerak hewan dan manusia itu adalah salah satunya adalah kaki berjalan, itu berjalan. Kalau bekerja peserta didik, nah tetap dalam bentuk kelompok, ya. Saya kasih waktu 5 menit mulai dari sekarang. Nah, ditulis nama kelompoknya, kemudian ikuti petunjuk. Nah, ikuti langkah-langkah yang ada pada LKPD. Sudah, dari bacaannya tadi itu sudah ketemu ya? Sudah. Waktunya selesai. Ya. Tepuk tangan untuk teman-teman. Lumayan bagus dan hampir semuanya benar. Ya. Dari semua kelompok hampir semuanya benar. Ya. Sekarang pembelajarannya sudah selesai. Kemudian anak-anak, hasil dari kegiatan tadi apa yang bisa disimpulkan kira-kira terkait dengan materi tadi? 1, ide pokok, kemudian fungsi ide pokok, kemudian cara menentukan ide pokok, kemudian alat gerak, kemudian apa lagi? Ayo, alat gerak, otot dan tulang. Ya. Oke, anak-anak, kesimpulannya tadi yang disampaikan oleh anak-anak bahwa untuk menentukan sebuah ide pokok kita harus membaca paragraf. Kemudian ide pokok yang ada di awal kalimat namanya adalah deduktif. Ya. Nah, induktif. Kemudian organ alat gerak itu ada 2 tadi yang disampaikan anak-anak adalah pasif dan aktif. Ya, itu ya. Nah, kira-kira kegiatan hari ini senang apa enggak? Senang. Ya. Nah, besok dilanjutkan dengan kegiatan yang dengan alat organ gerak hewan dan manusia yang selanjutnya. Kemudian dari awal sampai akhir semuanya paham? Paham. Ada yang perlu ditanyakan? Hanya hasil dari nilai Pak Guru tadi bahwa ada nilainya yang kurang bagus. Ya, kurang bagus. Saya kasih remedi. Yang bagus-bagus saya kasih soal lagi juga. Ya. Nah, ini dikerjakan ya. Yang nilainya bagus tadi saya kasih soal pengayaan, kemudian yang nilainya masih kurang saya kasih soal remedi. Sudah selesai ya? Nah, sudah selesai? Iya. Biar lagi belajar. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Boleh. Kalau pulang hati-hati anak-anak, jangan sampai bermain pulang dulu.